Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Beberapa waktu yang lalu, Marc Marquez sempat mengeluhkan perihal tidak standarnya alat pemadam kebakaran atau APAR yang digunakan oleh Marshall Sirkuit Mandalika. Sentilan itu pun membuat MGPA selaku pengelola sirkuit dan promotor lokal buka suara. Menanggapi kritikan tersebut, Direktur MGPA Priyadi Satria menegaskan jika penggunaan APAR di sirkuit Mandalika sudah sesuai aturan balap yang berlaku. Dijelaskan bahwa seluruh aspek termasuk APAR yang ada di sirkuit Mandalika telah memenuhi aturan balap yang berlaku dan hal ini juga telah dibuktikan dengan didapatkannya homologasi Grade A. Carlos Ezpeleta menyebut Indonesia tidak punya masalah dengan hosting fee MotoGP Mandalika. Sebagaimana diketahui, persoalan hosting fee atau biaya komitmen yang dibayarkan tuan rumah untuk menggelar ajang balap motor MotoGP Mandalika Pertamina 2024 sempat muncul sebelum penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024. Namun, Ezpeleta menegaskan bahwa Indonesia tidak bermasalah soal pembayaran hosting fee. Tidak, itu tidak benar. Benar bahwa mereka belum membayarnya, tapi benar juga bahwa mereka belum harus membayar karena kami sudah punya perjanjian soal skema pembayaran. Saya tahu bahwa banyak berita miring di media Indonesia. Namun, saya bisa mengatakan bahwa kami sangat senang dengan perjanjian kami bersama pemerintah Indonesia untuk balapan di Mandalika. Momen kocak terjadi di Pekan Balap MotoGP Indonesia 2024. Adalah Valentino Rossi KW yang turut hadir meramaikan gelaran tersebut. Halo, katanya MotoGP sepi, tenang. Saya sudah di sini. Ciao. Yang bikin tambah menarik, Valentino Rossi KW yang bernama asli Zaki Haikal ini datang dengan memakai racing suit Yamaha ala Valentino Rossi. Rossi palsu ini bertemu dengan sejumlah pembalap MotoGP, diantaranya Maverick Viñales dan Raul Fernandez. Dalam sebuah video, Rossi KW dan Viñales bertemu di area paddock dan sempat berfoto bersama di sana. Viñales terlihat senyum-senyum hingga tertawa melihat orang yang mirip dengan mantan rekan setimnya di Yamaha tersebut. Momen unik selanjutnya terjadi saat Rossi KW palsu ini meninggalkan sirkuit Mandalika dengan sebuah mobil. Di jalan ia malah bertemu dengan pembalap Trackhouse Racing Raul Fernandez dan saling bertegur sapa dan bercakap-cakap. Bahkan Fernandez sangat terhibur dengan hadirnya Rossi. Hingga ia pun sampai mengeluarkan ponselnya dari dalam mobil untuk merekam Rossi KW tersebut. Momen yang bikin merinding terlihat di sirkuit Mandalika. Para penonton kompak menyanyikan lagu Indonesia Raya di sebuah lorong di sekitar sirkuit Mandalika. Ivar Matian, seorang penonton dari luar negeri ini merekam momen tersebut. Lewat unggahan di akun media sosial Instagram pribadinya, Matias dibuat terkagum dan menulis caption, "Indonesia mendunia. Sekarang kita bicarakan tentang momen, terkadang Anda berada di tempat dan waktu yang tepat dan itu terjadi kepada saya. Menyaksikan ribuan orang bernyanyi lagu kebangsaan mereka setelah satu orang memulainya adalah hal indah. Selamat untuk MotoGP Mandalika dan MotoGP atas ajang yang sangat bagus di Lombok, Indonesia." Takaaki Nakagami terlihat melakukan ritual penghormatan usai berakhirnya balapan utama MotoGP Mandalika 2024. Usai melewati garis finish, Takaaki Nakagami yang mengakhiri balapan di urutan ke-11 meminggirkan motornya di tikungan ke-11. Terlihat Nakagami menyentuh dan mengelus-elus semacam plakat yang berada di pagar tikungan 10 sirkuit Mandalika. Ternyata aksi tersebut dilakukan Nakagami sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang Haruki Noguchi. Sebagaimana diketahui, Haruki Noguchi adalah pembalap Jepang yang meninggal di sirkuit Mandalika Agustus 2023 lalu. Noguchi meninggal setelah mengalami kecelakaan parah dalam balapan kelas ASB 1000 Asia Road Racing Mandalika 2023. Penampilan Pedro Acosta di MotoGP musim ini memang bikin banyak orang berdecak kagum.
Meski berstatus sebagai rider debutan, Acosta justru kerap kali ikut bersaing di barisan terdepan saat balapan. Hebatnya, usai finish kedua dalam balapan utama MotoGP Indonesia, rider Tech 3 ini bahkan menjadi pembalap non-Ducati terbaik di klasemen pembalap, menggeser Brad Binder. Acosta kini bertengger di urutan kelima klasemen sementara dengan 181 poin, unggul 7 poin dari Brad Binder. Melihat hasil balapannya sejauh ini, Acosta pun punya target baru. Dilansir dari Motosan, Acosta mengatakan bahwa dirinya bertekad menjadi rider terbaik KTM di MotoGP 2024. Penting untuk berada di puncak klasemen KTM. Ini adalah salah satu dari sedikit hal yang bisa kami harapkan di MotoGP. Masih ada banyak poin yang bisa diraih dan kami menjalani banyak balapan yang baik. Namun kami juga harus jadi yang terbaik di antara rider KTM lainnya, karena sesuatu yang baik juga bisa datang. Kami harus tetap waspada demi melihat apakah kami bisa mendapatkannya. Pecco Bagnaia membicarakan salah satu momen menyenangkan saat mengaspal di sirkuit Mandalika. Pada balapan utama MotoGP Indonesia, 3 rider anggota VR46 Academy, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, dan Franco Morbidelli terlihat bersaing ketat untuk memperebutkan posisi ketiga. Pada akhirnya Bagnaia lah yang berhasil finish di urutan ketiga. Usai balapan, sang juara bertahan ini menyebut pertarungan ini terasa seperti saat mereka latihan flat track di Motorrange. Rasanya seperti latihan di The Range. Kami membalap bersama-sama. Saya sulit menyalip Marco karena traksi GP23 lebih baik. Bedanya tak besar, tetapi di trek dengan grip rendah seperti ini, hal itu membantu. Namun, Franco yang motornya sama dengan motor saya lebih mudah disalip. Jack Miller mengungkapkan permintaan maafnya usai menjadi biang jatuhnya 3 rider pada balapan utama MotoGP Indonesia 2024. Seperti diketahui, terjadi insiden yang cukup mengerikan di awal balapan utama MotoGP Indonesia akhir pekan lalu. Ya, 4 rider crash, diantaranya adalah Jack Miller, Alex Espargaro, Luca Marini, dan Alex Marquez. Insiden ini bermula dari crashnya Jack Miller yang secara tak sengaja menyeret 3 rider lainnya hingga gagal melanjutkan balapan. Dilansir dari Motorcycle Sport, Miller sendiri mengakui kesalahannya. Ia meminta maaf atas apa yang terjadi di awal perlombaan itu. Saya ingin meminta maaf kepada teman-teman. Itu bukan niat saya, itu adalah manuver balap. Saya mencoba mengatur ribuan hal pada saat yang bersamaan. Saya melihat di akhir balapan mereka mengatakan tidak ada tindakan yang perlu dilakukan. Saya setuju, itu adil. Saya akui saya salah, saya melakukan kesalahan. Saya adalah orang pertama yang jatuh ke tanah. Saya tidak menabrak siapapun sebelumnya. Alasan saya terjatuh adalah agar tidak menabrak seseorang. Saya tidak merasa melakukan sesuatu yang berlebihan. Rider CF Moto Aspar Team, David Alonso, berpeluang untuk menjadi pembalap Grand Prix pertama yang mengunci gelar dunia 2024. Kemenangan ke-9 Alonso musim ini diraih di sirkuit Mandalika akhir pekan lalu. Hasil ini juga membuat Alonso menjadi pembalap Moto3 dengan kemenangan dalam semusim terbanyak, menyamai rekor Romano Fenati dengan koleksi 13 kemenangan. Dengan 5 seri tersisa, Alonso sedang menduduki puncak klasemen dengan koleksi 296 poin. Ia unggul 97 poin atas Daniel Holgado, 105 poin atas Ivan Ortola, dan 107 poin atas Colin Veyer. Atas alasan ini, ia mendapatkan kesempatan pertama untuk mengunci gelar dunia Moto3 2024 di Motegi akhir pekan nanti. Untuk mewujudkannya, maka Alonso harus meraih 3 poin lebih banyak ketimbang Holgado di Motegi, serta tidak kehilangan lebih dari 5 poin dari Ortola dan 7 poin dari Veyer. Alonso pun harus bekerja ekstra keras demi mewujudkannya karena ketiga rivalnya juga sangat kompetitif. Christian Horner mengakui bahwa Helmut Marko sudah menginginkan Daniel Ricciardo di Depak sejak GP Spanyol lalu. Sejak awal musim 2024, Daniel Ricciardo memang sudah kesulitan tampil kompetitif. Ia memang sempat menunjukkan performa yang cukup bagus di beberapa sesi,
tetapi Ricciardo kerap tidak konsisten menuju balapan utama. Kepada Crash, Horner mengatakan bahwa puncak kesabaran Helmut Marko akhirnya habis setelah GP Spanyol. Ia pun mendesak RB untuk segera mengganti Ricciardo setelah balapan yang buruk di sirkuit Catalunya itu.